warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Humanis TV. Kembali lagi di podcast Humanis Visa UNM. Nah, kali ini Vika akan menjadi host di Humanis TV, podcast Humanis ini. Dan kita akan mengangkat mengapa sih organisasi. Nah teman-teman, harus kita lihat dulu nih, saya sedang bersama para lelaki gagah, para pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa ini. Ada Bapak Dr. Aris Baharudin selaku dosen ONM dan juga entrepreneur, dan ada juga Kak Nurul Kalam sebagai Ketua Himpunan Visa ONM. Apa kabarnya nih Bapak Aris? Alhamdulillah. Iya. Kak Kalam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih perjalanan ke tempat ini, Pak? Ini luar biasa. Mungkin menempuh motor ya lebih cepat. Iya. Kan kita tadi berbicara tentang mengapa sih organisasi. Latar belakang dari Bapak Aris sendiri sama Kak Kalam itu merupakan pegiat organisasi. Nah, kenapa sih Pak kita masuk di organisasi pada zaman mahasiswa? Oke, kasih ya Vika. Iya. Kalau jadi dulu di saat saya mahasiswa, mengapa organisasi itu penting? Karena memang organisasi itu kan sebagai wadah berkarya. Jadi secara filosofis sebenarnya di situ ada pengalokasian sumber daya, kemudian pembagian tugas. Jadi juga tempat berlatih. Pada saat itu saya butuhkan karena sejak OSIS saya pernah ketua OSIS. Dari perjalanan ketua OSIS itulah yang saya rasa lebih tinggi SKS-nya dibandingkan dalam ruang belajar di dalam kelas. Dan di saat itu belajar tentang organizing, ya, belajar tentang merencanakan kegiatan, belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang mengambil keputusan. Itulah kenapa saya memilih jadinya terlibat lagi organisasi kemahasiswaan pada saat itu. Karena tadi filosofinya, karena organisasi itu sebagai wadah berkarya, mengembangkan kapasitas kita, ada kerjasama di situ, ada manajerial dan seterusnya. Itu dasarnya. Iya. Nah, untuk Kak Kalam sendiri nih, untuk implementasi dari manfaat organisasi itu bagaimana? Karena dari Kak Kalam ini sebagai Ketua Humanis Visa UNM, keren banget nih. Bagaimana tuh Kak implementasinya? Ya, baik. Terima kasih Vika. Sebenarnya saya dulu ingin menjelaskan kenapa saya ada di organisasi dan manfaat apa saya bisa saya dapatkan di organisasi. Ya, sebelumnya saya juga sebenarnya Pak pernah menjadi sekretaris di OSIS. Saya kalau di organisasi kami itu Pak, kan dia di pesantren, namanya organisasi santri Darul Falah. Pada saat itu saya masuk, saya katakan bahwa setelah saya masuk di organisasi ini dan ketika saya nantinya menempuh di pendidikan tinggi, saya harus lebih mengembangkan apa kemudian yang ada potensi di diri saya. Pada saat itu sampailah saya masuk di perguruan tinggi, lulus di ilmu administrasi bisnis. Disitulah awalnya saya kenal yang namanya Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis. Sampai sekarang saya diberikan amanah untuk menjadi ketua himpunan untuk sekarang ini. Ya, terkait sebenarnya manfaat Pak, kalau teman-teman kalau terkait dari manfaat sebenarnya bisa kita katakan bahwa susah untuk dihitung, karena ya organisasi itu adalah manfaat, salah satu manfaatnya itu adalah ya bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Ya, khususnya saya pribadi, ketika saya berhimpun di pesantren, saya berharap bahwa saya punya ini sedikit public speaking. Dengan masuknya saya di organisasi ini ya, saya lebih bisa mengembangkan bagaimana public speaking saya. Kemudian juga saya bisa menjalin atau membangun relasi bersama dengan teman-teman yang ada di Universitas Negeri Makassar. Kalau terkait manfaat sebenarnya Pika banyak sekali, cuma itu yang bisa saya sampaikan dulu. Iya. Nah, kan kita bahas ya, organisasi itu adalah wadah pengembangan diri. Apakah Kak Kalam ini masuk organisasi itu cuma coba-coba atau memang sudah ada tujuannya nih? Iya, kalau saya masuk organisasi pasti ada tujuan. Iya. Ya, karena pasti setiap organisasi punya tujuan. Untuk pengembangan diri saya ya, sebenarnya saya masuk organisasi itu adalah salah satu tujuannya.
untuk menggali potensi, mengembangkan potensi-potensi yang ada di diri saya. Khususnya tadi saya sampaikan, ya saya mempunyai potensi public speaking, maksudnya organisasi itu yang saya kembangkan. Saya mempunyai sedikit motivasi tentang kepemimpinan, ya organisasi saya kembangkan untuk potensi diri saya, bagaimana saya bisa menjadi seorang pemimpin untuk generasi Indonesia ke depan. Widih. Nah, kita balik lagi nih, Bapak Aris. Kita lihat karena terkadang ada organisasi itu tujuannya itu pengembangan atau wadah, pengembangan skill atau apa yang harus anak organisasi itu harus dikembangkan. Tapi terkadang anak organisasi itu tidak mempunyai tujuan, dia cuma kayak numpang nama atau mungkin cuma ya udah saya masuk di organisasi tanpa tujuan. Yang penting saya kayak validasi saya organisasi ini nih. Bagaimana nih pandangannya, Pak? Jadi gini, harus diluruskan dulu. Iya. Jadi organisasi itu kan ada unsurnya. Iya. Jadi kenapa banyak yang tidak arah? Bagaikan driver yang ada dalam sebuah mobil atau wadah yang tidak memiliki arah, itu kan pertanyaannya. Iya. Itu berbahaya. Makanya banyak demikian. Akhirnya apa? Kemanapun air mengalir, situlah arahnya. Bagaimana begitu ancaman ombak lebih tinggi, ya kapalnya bisa atau mobilnya bisa arah lain. Nah, kalau saya unsur-unsurnya diantaranya apa sih? Kan ada tujuan. Iya. Jadi organisasi dibentuk memang memiliki tujuan akhir. Nah, maka dari itu kalau saya organisasi itu memang harus terpenuhi unsurnya. Di antara tujuan, tempat, ada sumber daya manusia. Nah, tadi kan berbagai macam masalah yang dihadapi kemudian melatar belakangi lahirnya organisasi supaya lebih mudah, supaya lebih terorganisir, supaya lebih terencana, supaya mempercepat lajunya antara titik awal menuju titik akhir. Itu kan tujuannya sebenarnya. Maka dari itu kalau saya tidak setuju ketika orang berorganisasi tidak jelas arahnya, karena itu akan buang-buang waktu. Maka organisasi secara filosofis harus dikembalikan pada fungsinya, apalagi organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan itu jelas arahnya dalam perjalanan sejarah, organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, kemudian bahkan perjalanan HMI, hingga organisasi kemahasiswaan dalam lembaga internal kampus. Itu sebenarnya punya arah tujuan. Misalnya kalau internal, bagaimana misalnya tadi menjadi wadah berkarya, meningkatkan kapasitas mahasiswa, kemudian bagaimana membangun karakter mahasiswa, ini juga jarang diasah. Kalau kita merujuk pada kecerdasan misalnya yang buat Garner katakan misalnya gini, yang rata-rata didapatkan dalam organisasi loh, Mika. Misalnya gini ya, ada namanya kecerdasan naturalistik, ada kecerdasan seni musikal, itu biasanya terlatih di organisasi. Saya pernah malah di sebuah organisasi, saya juga ketua di HMI itu. Saya juga pernah bernyanyi di pembukaan. Saya main gitar, setelah sambutan saya main gitar. Kemudian saya persembahkan sebuah lagu gerakan waktu itu untuk menggugah semangat para calon-calon kader pada saat itu. Di himpunan, karena saya juga mantan ketua himpunan di HMPSHP tahun 2006-2007 ya. Saya ketua himpunan, terus pernah ke Maperwa. Menurut saya, tadi saya katakan SKS-nya lebih tinggi daripada mata kuliah keorganisasian. Kalau mata kuliah keorganisasian kira-kira 3 SKS, saya bisa dapat sampai 9 SKS melebihi dari skripsi 6 SKS. Kenapa? Karena kita diterpa masalah nyata. Kita diterpa juga bagaimana melakukan perencanaan, terorganisir dengan teman-teman SDM yang lain yang dengan berbagai macam perspektif. Kalau dalam ruang kuliah kan tidak, kita hanya mendengarkan teori, mendengarkan penjelasan dari dosen, kemudian ada dominasi dari teman-teman kelas yang mungkin speednya, daya pahamnya lebih tinggi daripada kita yang tertinggal misalnya, tapi terpaan dari kehidupan nyata di dalam organisasi itu berbeda dengan orang yang tidak mengikuti. Maka pertanyaannya tadi, kalau saya ya harus jelas tujuannya, diperjelas. Makanya banyak organisasi tidak jelas arahnya, tergantung dia menentukan tujuannya. Maka memahamkan tujuan atau visi misi terhadap anggota organisasi itu penting. Kalau tidak terpahami, maka ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada lurus, makanya ada aliran kiri, ada aliran dan seterusnya. Tapi memang tidak sebaiknya seragam. Tapi ada hal yang sifatnya dalam tata kelola sumber daya manusia itu harus sama persepsi. Ketika tidak, maka ritme untuk menuju tujuan tadi itu akan sulit dicapai. Maka kalau saya ingin mengunci di organisasi kemahasiswaan itu, karena tadi berbagai macam bidang, tentu tujuannya sama, sudah diletakkan di dalam musyawarah besar, maka harus dipahamkan, disosialisasikan kepada anggota,
masyarakat yang ada di bawahnya sebagai bagian orang yang kira-kira menghadapi masalah yang akan diantarkan tiba pada tujuan, itu juga harus diperjelas kepada mereka. Apalagi kalau pemimpinnya tidak paham itu juga problem. Maka dari itu kalau saya perjelas tujuannya, hitah organisasi itu harus diperjelas. Kira-kira gitu ya. Iya, luar biasa. Yang mana organisasi kita harus perjelas nih tujuannya. Kita masuk karena apa dan organisasinya itu jalan karena apa. Nah, balik lagi nih ketua. Berbicara masalah mempertahankan tujuan organisasi, bagaimana ketua mempertahankan masyarakat atau anggota-anggotanya nih? Gimana nih ketua? Iya. Untuk mempertahankan anggota-anggota atau tujuan organisasi sebenarnya menurut saya nih Pak dan Pika, itu tadi sudah disampaikan tadi sama Pak Aris ya. Bagaimana tujuan itu bisa dipertahankan ya? Kan seorang ketua sebenarnya dia mempunyai visi dan misi apa dan lain sebagainya. Bagaimana visi dan misi dari seorang ketua itu dia bisa dilaksanakan di kepengurusan oleh anggotanya. Kemudian juga setiap karakter, setiap pikiran yang dimiliki oleh anggotanya itu pastikan dia beda. Iya. Jadi kalau seumpama sama semua itu Pak, bagaimana tuh? Dengan bagaimana seorang pemimpin itu dia bisa memahami setiap karakter, setiap kondisi di anggotanya di sebagai pengurusan. Itu kan salah satu langkah, salah satu cara untuk bisa mempertahankan tujuan. Tapi yang lebih utama sebenarnya ini adalah bagaimana kita bisa menjalankan sebuah visi misi yang dibangun oleh ketua itu adalah kita bisa sejalan nih Pak dengan visi misi itu ya, karena dengan visi misi yang dihadirkan oleh sebuah organisasi khususnya dari ketua kan itu adalah salah satu cara atau adalah salah satu bentuk yang dimana visi misi ini adalah salah satu langkah untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan. Ya, contohnya kita di organisasi internal. Ya, apa kemudian tujuan yang kita inginkan? Apakah tujuan yang ingin diinginkan itu adalah bagaimana bisa mengembangkan SDM yang ada? Atau kita bisa ingin mengembangkan prestasi-prestasi yang ada? Dengan hadirnya visi misi dari seorang pemimpin terkait bagaimana bisa merangkul semua orang-orang yang berprestasi, SDM yang bisa dikatakan baik dalam organisasi, ya, itu bisa mempertahankan tujuan yang ada di organisasi, baik di organisasi internal maupun di organisasi eksternal. Iya. Ya, itu. PR yang sangat susah ya, karena kalau menjadi ketua itu kita harus menyatukan berbagai prinsip yang ada. Harus punya kemampuan leader dan juga harus ada visi. Harus ada visi, harus ada misi yang sama. Kalau nggak punya kemampuan manajerial susah juga karena terpilihnya orang juga. Iya. Banyak cara, ada yang karena punya kekuasaan, power yang mempengaruhi orang, power uang. Tapi dalam menentukan visi itu tidak semua pemimpin bisa lakukan itu. Nah, di organisasi kemahasiswaan tadi seperti Kak Alam itu memberikan gambaran bahwa di saat dia memulai dia sudah punya visi, ditambah lagi organisasi membentuk dia, akhirnya perjalanan Himanis ini kan luar biasa jadinya. Saya perhatikan ya bagaimana Kalam membangun gerakan yang tentu beda di tiap ketua. Kalam juga punya warna sendiri. Mungkin next setelah Kalam itu juga punya warna tersendiri. Pada hakikatnya kan hampir semua program kerjanya kan tercapai. Kayak gitu ya. Sama dulu di saat saya juga. Jadi bahkan kita banyak program kerja tambahan. Kita tidak hanya berorientasi pada hasil raker. Ada 12 program kerja, ternyata semua terselesaikan dalam waktu kurang lebih 8 bulan. Masih ada sisa waktu menuju 12 bulan. Akhirnya apa? Kita banyak program kerja tambahan yang kira-kira kontemporer dibutuhkan pada saat itu. Kajian lah, kemudian kita juga ada kema wisata, kema ilmiah. Ini semua tidak ada dalam raker sebenarnya. Kita adakan karena memang kebutuhan pada saat itu, gitu Rika. Ya, luar biasa sekali Bapak Aris ini. Nah, kita balik lagi nih Pak. Kan kalau misalkan jadi pemimpin itu harus ada karakter yang harus dibangun. Nah, menurut Pak Aris itu karakter apa sih harus dibangun para pemimpin untuk mengawali teman-temannya atau anggotanya? Ya, kalau saya gini, karakter leadership itu jelas. Leadership yang dimaksud adalah tentu yang menghasilkan energi-energi positif baik terhadap anggotanya maupun terhadap organisasi. Itu jelas. Saya tidak mau banyak bicara teori, tapi yang dibutuhkan organisasi hari ini, kenapa krisis kehilangan anggota?
krisis kitahnya tadi, tidak jelas identitasnya dan seterusnya terjadi karena ini terjadinya krisis leadership. Maka karakter itu yang harus dikembangkan diantaranya adalah integritas. Selain leadership tadi, integritas. Seorang pemimpin kalau bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Saya rasakan gini, ini bukan sekedar statement. Saya rasakan ketika saya menjadi pemimpin di istri dan anak-anak saya, ternyata itu akan menentukan masa depan anak saya dan istri saya. Itu kepemimpinan dalam rumah tangga ya. Dibandingkan saya bicara teori. Jadi ketika saya menjadi contoh untuk dia, termasuk tutur kata, termasuk bersikap, disiplin, ya, menentukan arah rumah tangga kemana, dan itu sering disampaikan kepada istri dan dipahami. Begitu pula pada anak, misalnya kata tabe aja ya. Di antara bersaudara aja itu, kita sering temukan itu, kemana kok? Tapi membahasakan sama saudara itu sulit loh. Nah, seorang pemimpin sudah terbiasa dengan kata-kata kasar, itu sesungguhnya juga mengajarkan kepada anggotanya suatu kepribadian dan karakter yang tidak mendidik pada organisasi. Apa yang saya mau katakan berarti karakter leadership, karakter komunikasi, ya karakter berkomunikasi dengan sopan, karakter integritas, ya yang di situ ada morality dan seterusnya. Ini perlu dipertahankan, termasuk dengan tanggung jawab. Ketika rasa tanggung jawab hidup dalam sebuah organisasi, saya percaya. Terus tambah tadi itu, saya lanjutkan tadi kecerdasan, multiple intelligency. Harus hadir di organisasi. Ada yang kemampuan seninya bagus, ada yang kemampuan kira-kira intelektual akademiknya bagus. Jadi filosofinya bagaikan ini batu, ingin dijungkir turun. Ada yang punya perspektif, pakai mesin saja. Ada yang punya perspektif, pakai kayu, jungkir, bikinkan turunan. Ada yang menggali, bikinkan turunan. Itulah filosofi organisasi sebenarnya, dengan karakter, dengan kecerdasan yang berbeda-beda, yang kemudian nanti mendorong batu ini tiba pada tujuan. Kalau sendiri tidak bisa. Nah, itu sebenarnya filosofinya, kenapa kita harus berorganisasi. Tapi kalau hanya sekedar lebih dominan konfliknya, ya maka karakter yang muncul adalah karakter pemberani di antara kita. Tapi ingat, visi misi akan lambat dicapai, tujuan akan lambat dicapai. Jadi banyak karakter sih, tapi menurut saya karakter-karakter inilah yang harus tumbuh. Kalau tidak tumbuh, jiwa kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, leadership, ya kemampuan lainnya menopang ini tadi, saya pikir sulit. Maka dari itu, kalau saya menghidupkan suatu organisasi, harus kembalikan pada tujuan dan fungsi organisasi itu sendiri. Watch ya. Iya. Kalau dalam kelas planning organisasi, kalau tidak dilakukan itu ya sulit. Bagaikan roda berjalan terus-menerus tidak ada rem. Tidak ada tujuan. Iya, organisasi juga terlalu kencang, bagaikan kita berlari kencang ya. Kalau kencang sekali terus terbentur jatuh kan bisa luka. Tapi kalau kita kontrol, wah ini kecepatan saya. Sama kecepatan retorika. Kecepatan retorika juga harus diatur. Nah itu peran-peran pemimpin dalam organisasi. Dengan terbiasa kita berretorika, berbicara, kita bisa kontrol kapan sih. Itu semua terbentuk di organisasi, bukan sepenuhnya dalam kelas kalau saya. Karena saya rasakan sendiri dan bersaudara itu rata-rata terbentuk dari organisasi dibandingkan dalam ruang kelas. Ruang kelas hanya menurut saya pelengkap dari keadaan lapangan. Bagaikan sepak bola, pemain sepak bola kalau tidak pernah dikasih bertarung bermain bola, untuk skillnya itu tidak terlatih. Biar diajari dalam kelas berulang-ulang, tapi tidak dilatih susah. Itu kalau saya, begitu pentingnya itu organisasi. Makanya kami kan ada kurikulum kita, itu kan ada di kurikulum di administrasi bisnis itu keorganisasian ya, mata kuliah khusus organisasi, pengantar organisasi, berlanjut di kepemimpinan. Hampir semua sebenarnya mata kuliahnya tentang organisasi. Ya administrasi filosofinya, unsur administrasi di antaranya adalah ada organisasi. Gitu. Maka kalau saya caranya untuk mengembangkan mahasiswa skillnya bagaimana caranya? Wajibkan aja masuk organisasi. Praktek kebendaraan ada, praktek kesekretarisan ada, praktek tentang divisi masing-masing, ya, aspek produksi, aspek kewirausahaan misalnya ada divisi khusus tentang itu. Ada akademik misalnya, ya penalaran dan keilmuan, ada advokasi. Itu kan sebenarnya mengajari orang tiba pada tanggung jawab pada setiap divisi. Nah makanya karakter itu yang harus dilatih. Jadi bukan hanya tanggung jawab, kecerdasan yang lainnya, tapi itu tadi yang saya bilang. Jadi untuk apa kita juga pintar, tapi integritas kita tidak bagus, tidak beretika juga dan seterusnya. Itu kira-kira kalau saya sih ya. Pokok ini tuh bagaimana seorang anak organisasi punya integritas, punya moralitas, punya intelektual. Nah, Ketua, bagaimana nih untuk memahami karakter-karakter dari teman-temannya? Waduh, kalau untuk memahami sebenarnya agak
Ya, tapi ya perlu teman-teman ketahui itu bahwa untuk memahami karakter itu di setiap anggota, ya itu adalah tugas terberat. Iya. Ya, contohnya ya kita punya anggota salah-salah sedikit marah, salah-salah sedikit ngambek apa dan sebagainya. Ya itu sebenarnya ya yang harus dikuasai memang oleh seorang pemimpin. Ya bagaimana dia bisa mengetahui, oh ini orangnya bagaimana. Oh ini orangnya sedikit-sedikit baper apa, sedikit marah ya. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepadanya itu ya, apakah disampaikan dengan lembut kah atau pelan-pelan kah dan sebagainya. Ya karena pengalaman pribadi saya ini Pak ini ya di setiap anggota itu di Himanis punya karakter yang banyak lah, yang berbeda-beda. Ya jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab dari seorang ketua itu untuk bagaimana yang pertama dia harus memahami betul-betul ini karakter yang dimiliki oleh anggotanya. Karena dengan karakter itu ya yang bisa menumbuhkan harmonisasi bersama. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Iya, apakah ada culture shock menghadapi teman-teman yang mempunyai banyak karakter itu? Banyak sekali. Kayaknya sudah ada. Iya. Oke, terima kasih Ketua. Dan kita melihat bagaimana cara kita itu menyeimbangkan antara akademik dan organisasi nih Pak. Bagaimana Bapak pada saat itu bagaimana Bapak menyeimbangkan organisasi dan akademiknya Bapak pada saat masih aktif-aktifnya dalam berorganisasi? Oke, itu selalu menjadi masalah dan tantangan Iya. sendiri. Dan sampai sekarang itu Ya, Pak menjadi masalah. sama juga dengan saya. Tapi kan disinilah kemampuan manajemen kita dorong, kita latih. Saya coba menjawab dengan begini, dengan filosofis ya. Pasti banyak alasan ketika kita dapat sensasi di organisasi. Lagi rapat atau bertemu, belum lagi ada teman dekat, kita merasakan kenyamanan. Biasanya itu menyebabkan kita melupakan yang lain, ya. Karena di situ ada sensasi, ada kenikmatan tersendiri, ada kebahagiaan bersama teman-teman yang kita tidak dapatkan dalam rumah atau dalam kelas. Maka inilah menurut saya pentingnya tadi manajemen waktu. Karena gagal manajemen waktu, terlalu condong terhadap kenikmatan tadi pada organisasi akan melupakan akademik. Jadi memanajemen waktu misalnya kita porsir. Kalau memang pada saat pengkaderan kita porsir 70%, maka sisakan 30% untuk akademik. Tapi ada kala 70% untuk akademik lagi. Jangan selamanya. Nah, teman-teman yang gagal misalnya dalam membangun akademiknya, sukses organisasinya, ini kegagalannya. Karena diporsir misalnya bahkan 100% untuk organisasi. Tidak ada sedikit pun cinta untuk akademik. Gitu ya. Jadi cinta yang dimaksud dalam hal ini adalah cinta yang kira-kira proporsional. Jadi memberi waktu kepada organisasi, memberi waktu juga kepada akademiknya. Nah, kalau dalam perjalanan saya, kalau ditanya tadi pengalaman hidup saya bahkan kerja skripsi di saat saya ketua HMI di Komisariat HMI UNM. Saya kerja skripsi dan waktu itu laptop susah. Baru saya yang punya. Begitu berjuangnya saya dengan melalui wirausaha mencari uang untuk beli laptop setebal ini ya, merek tersendiri ya, merek inisialnya T lah waktu itu. Saya beli dari Batam, barang bekas. Begitu berjuangnya saya ingin mengetik karena tidak ingin pergi rental komputer, itu mahal. Saya beli dengan harga 2 juta setengah, tapi sambil saya mengerjakan basic training berjalan di HMI karena saya sudah tinggalkan dunia mahasiswa internal maksud saya. Karena saya harus berpikir untuk jangka panjang sehingga saya fokus di eksternal lagi. Tapi skripsi jalan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan juga jalan, tapi waktu untuk skripsi ternyata bisa melekat di saat kita beraktivitas tadi. Nah, sama hari ini saya juga masih ada organisasi kemasyarakatan. Bahkan saya penasehat salah satu komunitas motor. Kenapa? Ternyata saya belajar tentang sosial kemasyarakatan di mereka. Orang bilang, geng motor. Saya bilang, beda loh geng motor dengan komunitas motor. Ini organisasi resmi, saya bikinkan anggaran dasar. Namanya IMKD. Itu salah satu saya penasehatnya di situ. Saya memasukkan unsur sosial kemasyarakatan dalam ADRT-nya, bukan hanya otomotif. Artinya apa? Kita butuh organisasi untuk tadi mempercepat kita tiba dan terkoordinir kita sesama SDM tadi menyelesaikan masalah menuju tujuan. Nah, maka dari itu ini kan persoalan equilibrium aja, keseimbangan ya antara waktu organisasi
dengan waktu yang untuk akademik. Nah, juga yang tak kalah penting ini mungkin teman-teman adalah skala prioritas. Karena waktu itu saya sudah banting setir. Vika di semester 6 saya sudah dipanggil menjadi asisten dosen oleh salah satu dosen sosiologi. Waktu itu kan saya seorang administrasi, tapi saya senang sosiologi karena kita sudah senang baca buku tentang sosiologi. Waktu itu lagi senang-senangnya baca tentang Marx ya. Akhirnya apa? Di situ dilihat, anak ini cocok. Awal mulanya mengantar dosen kita, cocok kamu ini bantu saya mengajar. Ini kan skala prioritasnya kita berubah. Kayaknya ini terlatih keilmuan kita nih dengan kita memperjuangkan akademik, karena tidak bisa kita S2 kalau tidak lulus S1. Skala prioritas kan berubah. Organisasi jalan, juga akademik jalan. Di situ juga di kala saya S2 juga saya ubah lagi tingkatkan skala prioritas saya. Ternyata organisasi bisa jalan, akademik jalan, ternyata juga ada yang bisa jalan. Mama saya bilang kau jadi praktisi karena selama ini mama saya dagang, bukan PNS. Tapi bapak saya guru. Artinya apa? Dua-dua meminta saya. Bapak saya bilang kau jadi guru. Jadi saya banting setir lagi. Artinya saya harus S2 dengan jurusan administrasi, tetap tadi keorganisasian, manajemen, ilmu-ilmu kepemimpinan tetap jalan. Juga ternyata ambil administrasi bisnis supaya saya belajar tentang maunya mama saya supaya menjadi pebisnis profesional. Jadi artinya apa? Menjadi praktisi akademisi ternyata bisa. Saya buktikan hari ini. Yang tidak boleh itu ketika saya fokus menjadi praktisi, maksudnya saya berbisnis dibandingkan tanggung jawab sebagai PNS. Nah, ini begitu juga lah tadi organisasi dengan akademik. Kalau sensasinya organisasi lebih banyak sensasi hedonnya, euforianya berkumpul sama teman, parlentenya, kan itu yang menyebabkan kita itu senasi, makan sama-sama. Padahal ada yang dilupakan, ada tugas dosen. Sederhananya begini kalau saya, masa orang lain bisa mengatur waktunya, kita tidak. Berarti ada problem pada diri kita. Karena ada orang sampai puluhan organisasinya, tapi akademiknya juga berhasil. Nah, itu yang saya lihat, kok bisa dia? Jadi untuk apa kita berorganisasi kalau tidak latih diri kita menghadapi masalah? Jadi masalah ini bukan untuk dihindari kalau saya, di manajemen. Kan organisasi mengajarkan itu kan? Jadi untuk di manajemen dari seluruh unsur-unsur penghambat tadi ini dibagi tugasnya, sebagaimana misalnya dulu kita lihat teori-teori ekonomi kan, bagaimana sih teori ekonomi itu lahir? Sebutlah misalnya, ternyata ada pembagian tanggung jawab, spesialisasi. Satu jarum, ada yang asah jarumnya, ada yang cari kawatnya, ada yang kasih masuk dalam dos, ada yang marketing, kan pembagian tugas. Nah, sama ini tadi pertanyaannya Vika. Kalau orang lain bisa sukses dengan membagi waktu, baik perempuan maupun laki-laki, masa kita tidak bisa? Jadi, bikin skala prioritas. Rapat ini lebih penting. Saya malah sekarang kasih tahu beberapa teman-teman kalam Vika, bahwanya terlalu banyak rapat. Kenapa? Karena yang dirapatkan ini tidak sejalan. Kenapa? Yang ada di situ adalah kalau di tingkat mahasiswa aktualisasi diri, itu problemnya. Karena kita rasakan kayak ada nikmat tersendiri kalau kita bicara. Tapi di usia-usia seperti saya itu sudah mulai kita tinggalkan. Jadi masa-masa dulu debat di organisasi kita mulai tinggalkan. Kalau sekarang prinsip saya itu lebih banyak dia mendengarkan orang dulu, saya analisis baru saya bicara. Jadi 2 pengetahuan saya bisa dapatkan dibandingkan saya bicara terus. Itu dulu di organisasi kan beda, kita bantah terus. Kira-kira itu jawaban saya ya, seputar dengan menyeimbangkan tadi ini. Gitu. Nah, untuk Ketua sendiri nih, bagaimana menyeimbangkan organisasi dan akademik? Karena kan Ketua sudah jadi Ketua Himpunan Himanusiswa UNMD. Bagaimana itu Ketua? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan sama dosen andalan kita sebenarnya. Iya, kalau saya sebenarnya karena saya masih menempuh pendidikan ini Pak, khususnya di akademik. Kalau saya sebenarnya kan kita sebenarnya ini juga harus difokuskan, fokus organisasi, fokus di akademik. Ya, karena biasa orang-orang bilang Pak, khususnya di mahasiswa ini. Nah, kau itu diamanahkan sama orang tuamu itu ke perantauan, ke Makassar itu pasti belajar. Menurut saya sebenarnya itu harus memang diseimbangkan ini antara akademik dan organisasi. Ya, karena menurut saya ilmu-ilmu atau pelajaran yang kita dapatkan di ruang-ruang formal, yang salah satu contohnya ini ruang formal adalah
perkuliahan. Hasil yang kita dapatkan itu ya kita bisa kembangkan, kita bisa manfaatkan di ruang-ruang non formal. Salah satu contoh ruang-ruang non formal ini adalah organisasi. Ya, jadi saya itu caraku itu menyeimbangkan akademiku dengan organisasi. Yang pertama itu setiap masuk waktu-waktu perkuliahan, ya, saya luangkan waktu untuk masuk perkuliahan dan saya saya harus bisa menyeimbangkan waktu-waktu kegiatan yang ada di organisasi itu. Jangan sampai waktu-waktu kegiatan atau program-program kerja yang ada di organisasi itu tidak menyalahi atau dia tidak mengganggu waktu-waktu akademik. Itu yang saya laksanakan sekarang. Karena ya, buat apa kita ini menjadi seorang pemimpin, menjadi organisatoris, tapi toh pada akhirnya ya kita lambat selesai kuliah. Katanya orang-orang, karena pandangannya orang-orang sekarang itu Pak ya begitu. Ya orang-orang yang masuk di organisasi itu pasti orang-orang yang lambat juga selesai kuliah. Tapi ya sampai sekarang itu saya harus mau patahkan nih. Bilang ya walaupun saya ini seorang pemimpin, walaupun saya aktif di organisasi, tapi jangan sampai itu bisa mengganggu perkuliahan saya. Ya, alhamdulillah sekarang ini Pak ya tinggal menunggu nilai akademik untuk semester depan, tinggal KKN. Ya. Selesai itu nyusun proposal, selesai kuliah. Bismillah ya, walaupun Bismillah. Itu memang harus dibantah. Iya. Kalau saya sudah membantah itu, saya selesai 3 tahun lebih lah, 3 tahun 7 bulan. Waktu itu tidak ada orang yang bisa selesai di bawah 4 tahun. Wow. Saya laki-laki pertama di prodi administrasi perkantoran yang selesai, dan saya ketua himpunan, saya juga mantan ketua HMI, saya juga pernah di BEM, saya juga pernah di Maperwa. Maksud saya petahkan. Jadi bagaikan gini, gondrong kan saya waktu itu gondrong. Selalu stigmanya negatif. Kita bantah. Ya itu kayak gitu, kita bantah. Saya upayakan gondrong, saya yang masuk azan di masjid. Saya mengajar ngaji dekat rumah saya kepada anak-anak kecil yang kira-kira tidak mampu membayar. Nah, karena saya juga ada latar belakang pesantren. Maksud saya kan saya bantah kesannya orang tua saya, anak tak gondrong, anak kedua tak. Tapi terbukti yang kira juara 1 MTQ loh anak saya. Jadi dia loh yang selalu azan kan gitu. Maksud saya sama dengan tadi itu ceritanya. Jadi kalau Alam tadi baru mau bantah, kalau saya sudah buktikan bahwa iya. Jadi sampai S3 pun saya pikir apa ya yang jadi masalah, kenapa orang banyak memilih S3-nya sampai 10 tahun, sampai DO maksud saya. Gitu saja bingung apa yang dia kerja. Jadi itu alasan aja, apologi terhadap kenikmatan tadi yang kita rasakan gitu. Bagaikan begini sederhananya Mika. Kalau kita minum obat itu pahit loh, itu namanya skala prioritas dan orientasi. Tapi kan kita mau sembuh, maka mau tidak mau kita kalahkan rasa kenikmatan kita demi meminum obat. Nah, sama tadi itu akademik. Kalau nikmat dirasa, makan sate, makan coto, makan terus makin, tapi ada waktunya nanti bermasalah lagi. Sama itu organisasi. Kalau kau rasa nikmat, jalan lebih kenikmatan. Tapi ingat, ijazah hari ini dibutuhkan, bukan masalah pintar tidaknya. Banyak orang gagal loh. Adik saya, bisa saya kasih sedikit case tadi. Itu adik saya, DO di UNM. Satu-satunya di keluarga yang membela dia, cuma saya. Kenapa? Apa yang saya lihat? Dia punya masa depan. Ada haknya dia untuk belajar. Saya pindahkan ke swasta. Tapi sebagian maksud saya, keluarga mengatakan, sudah jangan mau obati-bati, rusak itu anak. Biar Tommy tidak usah kuliah. Tapi kan saya baca bahwa tuntutan dunia kerja ke depan adalah butuh S1. Maka apa yang saya lakukan? Saya kuliahkan di swasta. Jual motor saya dan seterusnya. Sekarang dia apa? Kepala cabang Shopee di Pindrang sekarang. Itu dengan sarjananya dari swasta. Ini tidak melihat negeri kalau saya. Ini persoalan kapasitas manusia tadi dengan dia di penjara. Bahkan dia pernah di penjara loh dari saya. Jadi kalau mau undang dia podcast itu lebih bagus lagi. Serius, dia kisah nyata hidupnya dan dia hanya dengar saya karena saya buka wawasan berpikirnya. Gitu. Jadi tidak boleh lagi kita mengatakan bahwa orang yang gagal dalam kuliah itu gagal masa depannya. Tidak. Jadi tapi kalau dia di backup organisasi, dia akan ada nanti pengembangan dirinya. PPD namanya, potensi pengembangan diri. Jadi dengan potensi pengembangan diri tidak berarti orang gagal tinggal kelas. Banyak tuh pemikir tuh tinggal kelas. Jadi gagal kelihatan akademiknya, tapi ingat dia punya skills, kecerdasan tadi itu yang saya maksud. Ketika kecerdasan multiple intelligensinya dia aktifkan di saat dewasa,
bisa saja dia akan sukses. Jadi organisasi itu hanya tadi ini mempercepat lajunya itu, membentuk kita. Oh ternyata kita dikasih helm, kita dikasih jaket, kita dikasih sepatu gitu. Iya. Organisasi itu membekali kita itu sebenarnya. Karena tidak didapat. Makanya katanya gini, kalau mau cepat dewasa apa? Kasih masalah banyak. Serius. Coba bandingkan orang broken home yang mampu tegak lurus pada masa depannya dan tidak pernah kena masalah atau tidak broken home. Pasti beda. Karena apa? Terlatih dengan masalah. Itulah yang disebut dalam organisasi, biasa disebut problem solving. Kemampuan dia menyelesaikan masalah. Jadi ceritanya tadi Kalam yang dimaksud sebenarnya adalah problem solving. Dia mampu memutuskan, saya minum obat deh, saya fokus dulu deskripsiku, kayak gitu. Itu yang dimaksud tuh. Itu kalau saya sih pandangannya. Iya, berbicara masalah organisasi, Bapak pada saat menjadi mahasiswa sering ikut organisasi apa sih Pak? Pertama gini, dari OSIS itu saya dulu punya organisasi namanya Al-Haq, pejuang-pejuang kebenaran. Dan itu resmi loh. Ya, saya dikader sama Profesor Aris Munandar. Dia itu kader Al-Haq. Di Al-Haq itu ada lebah putih namanya. Lebah putih itu karate. Kita belajar karate karena di situ kita melatih emosional, bahkan tenaga dalam. Yeah. Saya juga ikut organisasi namanya Nur Ilham. Di situ kita belajar bukan tenaga dalam sih, lebih pada paduan antara spiritual dengan kemampuan energi alam gitu ya. Itu kita latih ketenangan diri. Jadi terus ada juga gerakannya, gerakan pencaksilatnya kita padukan antara gerakan Black Panther dengan lebah putih. Lebah putih itu dari istilah dalam Islam, itu ada filosofinya. Tapi maksud saya pada hakikatnya karate. Bedanya kalau di misalnya terbuka, kami itu ngepal gini. Itu kita ubah beberapa jurusnya. Tapi maksud saya di bawah naungan Al-Haq itu ada pengkaderan yang mirip dengan ke HMI-an. Karena rata seniornya pendirinya itu dari orang-orang HMI, senior-senior kami. Tapi justru saya terbentuk sebelum saya mahasiswa karena itu saya dapatkan di OSIS. Waktu saya ketua OSIS. Jadi saya ikut lagi organisasi HMPSAP waktu itu. Di semester 2 saya sudah diajak senior, terus pernah di Maperwa, tapi saya sudah basic training di HMI. Nah, terus ikut lagi di Maperwa, BEM, kemudian HMI. Setelah HMI saya ikut lagi beberapa organisasi. Saya bikin organisasi pemuda pecinta energi ya. Jadi mahasiswa pecinta energi. Saya bikin lagi organisasi namanya Pormapas, Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Sulawesi Selatan yang lagi kuliah di Jawa, khususnya di Kota Malang. Nah, S2 saya di Brawijaya itu kita bikin organisasi karena apa? Kok kita orang Sulawesi merantau tidak terkoordinir, tidak pernah merasakan barobo karena selama merantau, karena tidak ada yang mau ini, semua sibuk belajar. Saya bilang tidak benar nih, masa kita pada merantau pada cuek, ada yang kos-kosan di Jalan Ambarawa, ada yang di Asrama Sulawesi Selatan. Akhirnya S2, S3 saya gabungkan menjadi sebuah struktur yang Pormapas. Sekarang dilanjut lagi berubah nama. Filosofinya nyaris sama, dia khusus pasca sarjana. Itu organisasi-organisasi yang saya ikuti, yang lain kemasyarakatan banyak. Nah, tapi itu saja yang formal-formal yang saya sebutkan ya. Gitu. Kalau Kota sendiri sudah ikut organisasi apa sih? Ya, kalau saya sendiri sih saya lebih ke organisasi internal kampus. Cuman kalau terkait organisasi eksternal kampus, saya juga masuk di situ Pak, di Cipayung Plus, di organisasi daerah. Ya, kalau terkait organisasi saya Pak sampai di situ. Ya. Sama internal kampus. Belum paguyuban. Belum paguyuban. Yang tidak terdaftar resmi atau cabang ADRT itu paguyuban. Tidak apa-apa, yang mau karakter kita manusia kan selalu berkomunitas, berkumpul. Organisasi teknis biasa Pak yang. Betul. Saya pernah diundang Pertamina hanya gara-gara bikin itu forum mahasiswa pecinta energi. Diundang khusus hanya 4 dari Makassar. Itu di luar dari HMI. Kita dibiayai Pertamina. Saya jemput di bandara Pertamina Pusat. Jadi selama di Jakarta kita dibiayai, di bawah jalan, itu dijelaskan seperti apa sih itu Pertamina membangun kebijakan bisnisnya, dan kita diharap menjadi corong supaya tidak selalu di demo gitu loh. Ternyata gas 3 kg itu kenapa selalu meledak ini loh. Jadi mahasiswa yang diajak, dibiayai untuk itu. Gara-gara tadi saya bikin organisasi tiba-tiba ya, forum pecinta energi gitu. Karena saya sudah tidak bisa lagi demo pada saat itu. Pas saya bikin forum mahasiswa pecinta energi yang anggotanya ya tidak lebih dari 10 orang sih, yang kira-kira sebagian besar orang ekonomi yang ngerti tentang kebijakan bisnis gitu. Ada enggak cerita yang lucu saat ikut organisasi? Banyak lah. Spill dong satu Kak. Jadi di saat
saya memimpin organisasi khususnya HMPS. Iya. HMPS AP itu dikala ada aturan di konstitusi melarang mahasiswa yang tidak pernah ikut ospek waktu itu tidak boleh bergabung dalam organisasi. Iya. Akhirnya apa yang saya lakukan waktu itu sebagai ketua himpunan, saya coba melihat kalau orang yang punya semua kompetensi ini, waktu itu dari Sinjai sebagian besar karena alumni SMK, menurut saya punya skill bisa bergabung di himpunan. Tapi karena ada aturan, akhirnya apa? Saya bikin musyawarah besar luar biasa dan ditolak oleh berbagai macam senior. Apa yang saya lakukan? Saya bangun kekuatan dengan senior-senior yang lain. Setelah itu, saya tetap desak untuk melakukan musyawarah besar dalam waktu 3 bulan itu. Saya resapel besar-besaran yang malas-malas karena waktu saya cuma 1 tahun. Kalau saya tidak melakukan percepatan tadi, karena ada pengalaman di OSIS juga pernah terjadi juga begitu. Dikala saya bikin mimbar bebas, apa yang terjadi? Mogok mengajar guru. Tidak ada guru lagi yang mau mengajar. Dan sama waktu saya pimpin juga di HMPS, hampir nyaris beberapa dosen tidak ingin melibatkan saya dalam kuliahnya. Sehingga apa yang saya lakukan? Tetap pendekatan saya lakukan karena mungkin saya salah dalam berkomunikasi. Begitu juga di OSIS, kepala sekolahku kasih tawaran, almarhum Profesor Amir Dimantiga waktu itu. Dia bilang begini, kalau memang sudah 1 minggu tidak mengajar gurumu, solusinya adalah kita cari guru, kira-kira alumni PPG ya, kira-kira sekarang ya. Kita cari guru pengganti dulu daripada tutup. Dia kan PNS bisa dipecat. Karena gerakanmu ini benar, karena saya bikin mimbar bebas, semua siswa yang keterwakilan dari kelas bebas menyampaikan aspirasinya. Wih, ternyata tersinggung semua guru-guruku. Yang paling banyak dikritik oleh siswa adalah guru matematika. Dan waktu saya juga HMPS, saya lakukan semua yang sinis orangnya, tidak bisa mentum, maksud saya berat dilatih orangnya untuk terbuka pada yang lain. Saya reshuffle, saya kasih masuk semua orang Sinjai, alumni SMK, akhirnya organisasi melakukan percepatan. Dari waktu 6 bulan, 8 bulan itu selesai program kerja. Sisanya kita program kerja tambahan. Nah, menurut saya yang peristiwa lucu adalah di saat tidak adanya tadi guru mau mengajar, dan dikala saya juga mulai diusir oleh dosen saya di dalam kelas gara-gara selalu melakukan misalnya inovasi-inovasi atau usulan terhadap organisasi, atau bagaimana sebenarnya aktivis kalau perlu di ujian lisan kan. Langsung dumba-dumba semua teman-teman. Gitu. Akhirnya saya berani mengatakan, karena saya tidak senang suasana dalam kelas kita hanya memindahkan teks-teks buku masuk. Kita kan di organisasi diajarkan bagaimana berargumen. Kan ditahu sebenarnya temanya apa, sebenarnya dosen tak maksud. Cuma susah dibahasakan seperti buku. Kan kita kuliah bukan mau textbook. Kita mau analisis. Makanya saya tulis apa adanya. Dan masa tidak seperti buku dengan pengertian yang dia jelaskan, saya tidak dapat nilai tinggi. Nah, itulah fungsi organisasi. Saya desak dosen, ujian lisan Pak bagi yang aktivis, supaya kita lihat. Jadi terjadi perbedaan nanti, ada ujian lisan, ada tulisan. Yang mau mix silakan aja. Tapi ternyata waktu itu tidak ada yang mau ikuti saya, hanya bertiga, termasuk pacar saya waktu itu. Pacar saya ikuti saya ujian lisan, bertiga aja. Dan sekarang itu Pak Rudi Salam, sementara dia sudah jadi dosen. Tapi menurut saya hukum sebab akibat berlaku ternyata. Rata-rata dosen ini. Salah satu tadi yang saya cerita yang perempuan itu adalah dosen juga di salah satu perguruan tinggi. Pak Rudi Salman juga sudah sementara S3 juga di Brawijaya. Jadi konsekuensinya itu. Jadi banyaklah peristiwa-peristiwa yang menurut saya lucu, tapi yang paling saya ingat itu tadi di saat OSIS dengan di saat saya di HMPS, dikala berhadapan saat dengan guru, yang kedua berhadapan dengan dosen. Dan ada mata kuliah 3 kali saya ulangi, error terus. Nanti yang terakhir itu baru lulus. Kenapa? Mungkin dia lihat perjuangan itu. Ini saya tidak tahu, salah aku. Satu dialpa aku alami, itu pun dialpakan Kak karena marah ke saya. Nah itu saya tidak bisa lupa. Tapi organisasilah mencerahkan saya dengan teman-teman, membantu saya meyakinkan dosen-dosen. Sama tadi satu organisasi Kak tadi Lebah Putih kan guru karate tadi kepala sekolahku. Nah dia juga pembentuk dari Al-Haq tadi. Jadi itu peristiwa di saat mogok mengajar. Menurut saya tidak bisa melupakan. Dan saya sampai ini kalau pulang ke sekolahku selalu saya sampaikan, guru matematika aku saya ingatkan, dia suka paksa-paksa kami menghafal rumus ke beda-beda kecerdasan Pak. Ya, karena saya tidak sengaja saya menjadi pendamping sebuah tesis guru matematika saya. Itu Allah Maha Adil, saya dipertemukan guru matematika saya. Akhirnya saya ingatkan, Bu, keras sekali serata mengajar waktu sekolah. Ingat juga mogok mengajar dulu, gitu. Gara-gara apa sih kita kritik? Ada guru matematika
dan guru-guru yang lain malas masuk mengajar gara-gara alasannya mengurus anak. Kan nggak boleh dalam PNS kan gitu. Akhirnya kita kesan bermain-main dalam kelas dimarahin lagi, serba salah. Jadi sekolah jadi penjara jadi. Kira-kira gitu ya pengalamannya yang tak bisa saya lupakan sampai saat ini. Oke, luas nih. Apa nih pesan dan kesannya untuk mahasiswa baru untuk join di dalam organisasi? Untuk ketua dulu. Langsung mahasiswa baru nih Pak. Iya. Iya, pesan dan kesan saya sebenarnya ya untuk teman-teman ya kalau memang ingin mengembangkan potensi, ingin mencari relasi, kemudian ingin mengembangkan sebenarnya potensi yang paling penting di sini Pak. Karena pasti setiap orang khususnya teman-teman nantinya itu pasti ada kemudian potensi yang ada di dirinya teman-teman. Itu tadi yang Bapak sampaikan, apakah dia di musikalisasi puisi kah, di seni, pasti setiap itu bisa dikembangkan melalui dengan organisasi. Juga saya tadi sampaikan kalau teman-teman ingin lebih memperdalam ilmu-ilmu atau ingin mendapatkan ilmu yang luas, relasi yang lebih luas ya, organisasi adalah tempatnya. Karena saya pribadi sudah mendapatkan euforia dan feedback ketika saya sudah masuk di organisasi. Banyak kemudian potensi-potensi yang ada di diri saya yang bisa kembangkan ya melalui dengan organisasi. Dan terlebihnya juga ya kalau tidak mau menjadi mahasiswa kuliah pulang ya organisasi adalah tempatnya. Kalau dari Bapak Dr. Rani sendiri bagaimana nih? Sebenarnya banyak yang saya mau bilang, tapi saya coba sederhanakan gini untuk teman-teman atau adik-adik yang calon mahasiswa baru atau yang sudah jadi mahasiswa, asallah hard skill dan soft skillnya. Karena era disruption hari ini, Anda harus sadari bahwa tantangan luar biasa dan begitu cepatnya perubahan. Ketika Anda tidak segera melakukan adaptif atau adaptasi terhadap lingkungan, teknologi, lingkungan politik dan seterusnya, maka saudara akan tergilas oleh zaman. Maka dengan hard skill dan soft skill tadi, mengasah kemampuan soft skill kita, yang seperti tadi Ketua Himpunan sampaikan, Ketua Himpunan ini, bahwa organisasi itu tempat melatih itu. Kalau hard skillnya bisa dipadukan dengan akademik. Sebenarnya ada semuanya di akademik itu. Kalau kita tidak kuliah susah dapat itu. Apa yang tidak ada di di perguruan tinggi untuk berkenaan dengan soft skill dan hard skill? Ada. Maka dari itu latihlah ini, kuatkan melalui organisasi. Maka otomatis era disruption yang kita takuti dulu, era 4.0, 5.0 selalu didentum-dentumkan, kita terlalu takut. Menurut saya tidak usah, karena tidak mungkin Tuhan ciptakan hambanya tanpa ada kompetensi atau skill yang diberikan kepadanya. Ini tinggal dilatih. Kata Howard Gardner tadi, ada kurang lebih 8-9 kecerdasan multiple intelligence. Semua orang punya sebenarnya, tinggal yang mana mau melatih. Yang mana itu kecerdasan linguistik, kemampuan berbahasa, kemampuan berpidato, kemampuan melobi orang. Itu kan sebenarnya dilatih dalam organisasi. Kalau itu dipunyai, tadi senior saya yang di Pertamina dulu pernah menjadi konsultan di Pertamina. Dia panggil saya tuh ke Jakarta tadi bersama saya bikin forum pemuda energi. Dia sukses karena apa dia bilang di Jakarta? Sederhana bisa diindah, kemampuanku berkomunikasi. Itu senior saya di WNF itu. Kemampuanku berkomunikasi, yakinkan orang-orang bos-bos itu di Pertamina. Ini dia selalu panggil saya sebagai mewakili. Dia ditanya saya. Sekarang dia sudah punya jabatan juga di Sulawesi Barat. Menurut saya itu dia kembangkan terus. Yang kedua, apa kecerdasan apa lagi yang kira-kira untuk teman-teman sebagai bekal ke depan? Ada namanya kecerdasan spasial. Jadi ada namanya kecerdasan logik matematikal. Jadi jangan juga lupakan yang sifatnya kuantitatif. Kenapa? Kita butuh analisis melalui simbol angka-angka seperti Aristoteles waktu itu. Ada lagi namanya kecerdasan apa lagi? Naturalistik. Nah, kenapa saya latih saat ini? Saya suka camping. Ternyata itu bisa dilatih dengan camping seperti pramuka, PMR. Suka yang alam-alam, suka tanam bunga dan seterusnya ya. Itu juga contoh kecerdasan. Ada namanya visual. Gimana orang punya kecerdasan, sekarang di tes pegawai negeri ada loh. Nah kalau teman-teman asa di organisasi itu, jadi dengan melihat gambar, 5 poinnya loh satu benar, kita kan terselamatkan pas singret. Saya lulus PNS terselamatkan gara-gara adanya soal ujian itu yang disebut dengan kecerdasan dalam membaca gambar spasial.
Dan banyak kecerdasan lainnya menurut saya, kecerdasan multiple intelligency yang kira-kira kalau ditarik antara soft skill dengan hard skill yang mengantarkan manusia nanti akan hidup di tengah era disruption ini. Itu kira-kira bekal, maka jangan banyak di rumah kos, kelihatan dia IPK-nya tinggi, kelihatan dia sukses, hendak begitu ke depan. Yang sukses ke depan siapa yang mampu adaptif, siapa yang punya kecerdasan hard skill, soft skill, dan tadi mengasah beberapa skill-skill yang dimiliki atau kecerdasan-kecerdasan multiple intelligency tadi. Itu saja kalau dari saya sih. Iya. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Ayo join ke organisasi, apalagi organisasi Peda Hijau ini, Humanis Siswa UNM. Nah, sekian dari perbincangan. Sebentar dulu. Apa? Tahu tidak siapa di samping saya ini? Bapak Dr. Aris selaku pernah menjadi ketua himpunan dan seorang pebisnis. Dia juga itu salah satu penasehat di Oh iya, saya lupa. Saya lupa itu. Bapak Aris ini merupakan seorang penasihat dari himpunan. Walaupun saya tidak dijadikan penasihat, ya pasti juga Iya. penasehat. Iya. Tanpa dalam struktur pun ini ternyata ada SK-nya. Iya. Saya penasehat, ya tanpa di SK pun saya juga tidak penasehat. Bapak Aris ini membantu dari jalannya program kerja kami. Iya, karena lahirnya Humanis juga saya ikut mendorong gimana cepat, karena waktu itu barangkali berapa bulan, bahkan sudah hampir setahun belum ada organisasi. Iya. Kasihan mahasiswa ini untuk mengasah tadi itu tidak ada kan organisasi. Ini kita dorong ya, bagaimana teman-teman. Ya, kita juga sebenarnya dosen mengucapkan terima kasih. Kalian sudah mengawal Humanis mulai dari perjalanannya hingga sampai saat ini. Maksud saya bukan kita mau katakan gagal, setiap ada tantangannya. Ya. Maka dari itu kami juga sebagai orang tua atau kakak ya wajar dong menasehati, memarahi pun itu sah-sah saja karena kalau dianggap sudah keluar dari koridor. Itu biasalah dalam organisasi. Coba tiada penasihatnya. Ada organisasi lo di kampus itu rindu dengan nasihat dosennya. Iya. Wahai profesorku, jangan selalu mengajar cuma S3, S2. Kami S1 juga rindu. Banyak yang begitu. Saya bahkan merindukan bapak saya dan celotehan mama saya setelah dia meninggal. Begitu sewaktu-waktu. Ada waktunya kau rindukan saya ketika sudah ini yang dimaksud dulu dengan dosen saya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Iya. Ya, itu tadi perbincangan yang sangat banyak isinya. Semoga kita bisa ambil dan implementasikan ke depannya. Semoga teman-teman bisa diinspirasi oleh dua pria gagah di depan saya. Saksikan podcast cerita inspirasi dari Humanis Siswa UNM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.